Halo, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. Secara khusus, kita akan belajar tentang jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Mengidentifikasikan tahapan pencatatan akuntansi pada perusahaan jasa. 2. Menyajikan jurnal umum transaksi perusahaan jasa. 3. Memposting jurnal umum ke buku besar. Dan yang keempat, menyusun neraca saldo berdasarkan buku besar. Sebelumnya, kita perlu tahu apa itu perusahaan jasa. Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya memberikan pelayanan kepada pihak ketiga, sifatnya hanya melayani. Contohnya perusahaan jasa laundry, bengkel, jasa pengangkutan, dan lain-lain. Amatilah gambar berikut ini. Ibu sudah memberikan salah satu contoh bukti transaksi berupa kwitansi. Kwitansi, kita tahu bahwa kwitansi ini adalah bukti transaksi pembayaran secara tunai. Dalam bukti transaksi ini nanti kita akan buat jurnal. Sebelumnya, bukti transaksi kita bagi menjadi 2, internal dan eksternal. Internal itu memo, bukti kas masuk, dan bukti kas keluar. Kalau eksternal itu ada faktur, nota debit, nota kredit, nota kontan, kwitansi, dan cek. Faktur adalah bukti transaksi secara kredit, biasa dibuat oleh penjual. Kalau nota debit dan nota kredit, itu kita pelajari nanti di semester 2 tentang perusahaan dagang. Nota kontan itu untuk bukti transaksi ketika kita membeli suatu barang. Kwitansi pembayaran secara tunai. Kalau cek, itu bukti transaksi memindahkan uang dari pihak satu ke pihak lainnya. Di sini ada siklus akuntansi perusahaan jasa. Kita awali dari bukti transaksi, dicatat dalam jurnal umum. Ini adalah proses pencatatan. Kemudian dari jurnal umum akan diposting ke buku besar. Posting adalah memindahkan segala informasi dari jurnal umum berkaitan dengan akun dan saldonya ke buku besar. Kemudian dari buku besar disusun dalam neraca saldo. Dari neraca saldo ada beberapa akun yang perlu disesuaikan melalui jurnal penyesuaian. Dari jurnal penyesuaian baru dibuat kertas kerja. Neraca saldo juga akan dipakai untuk pembuatan kertas kerja. Kertas kerja digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ada 3, laporan perubahan modal, laporan laba rugi, dan laporan neraca. Untuk laporan laba rugi, ada akun itu harus ditutup melalui jurnal penutup. Jurnal penutup akan dibuat neraca saldo setelah penutupan. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar 4 hal ini. Bukti transaksi, jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Untuk yang pertama kita akan belajar tentang jurnal umum. Apa itu jurnal? Menurut Charles T. Hongen dan Linda Smith Bamber tahun 2009, jurnal adalah catatan transaksi perusahaan secara kronologis berdasarkan urutan waktu dan peristiwa. Fungsi jurnal ada 5. Yang pertama adalah fungsi pencatatan. Jadi, jurnal itu mencatat transaksi keuangan yang menyebabkan perubahan pada 5 pos harta, modal, utang, pendapatan, dan beban. Yang kedua, fungsi historis, mencatat transaksi secara kronologis sesuai urutan waktu. Fungsi analisis memerlukan analisis debit kredit, akun apa yang masuk debit dan kredit, dan berapa saldonya. Fungsi instruktif, perintah untuk mendebit atau mengkredit suatu akun dalam transaksi. Yang terakhir, fungsi informatif, menyajikan keterangan singkat tentang transaksi. Selanjutnya, aturan pencatatan transaksi akun pada jurnal umum. Di sini ada kelompok 5 akun. Ada harta, jadi akun-akun yang masuk pada kelompok harta ketika bertambah di debit, ketika berkurang di kredit. Kelompok akun utang atau kewajiban, ketika bertambah di kredit, berkurang di debit. Modal, ketika bertambah di kredit, berkurang di debit. Pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Kelompok akun beban, bertambah di debit, berkurang di kredit. Ini adalah contoh transaksi untuk kita buat ke dalam jurnal umum. 1 Juli 2020, Taufik menyetorkan uang tunai sebesar 8.500.000, perlengkapan 3.250.000,
peralatan 6.250.000 dan sepeda motor 20.750.000. Akan dibuat jurnal umum tanggal 1 Juli 2020. Keterangannya, transaksi di atas itu menyebabkan kas, perlengkapan, peralatan, kendaraan bertambah. Ini adalah termasuk kelompok harta atau aktiva. Jadi kalau bertambah posisinya di debit. Selain itu yang bertambah adalah modal karena Taufik ini menyetorkan semuanya ini sebagai modal. Modal bertambah di kredit. Ref ini kalian ambil pada kode akun di tabel akun yang sudah pernah Ibu berikan. Kalian lihat pencatatan di sini. Untuk yang saldonya di debit, dia penulisannya agak mepet di garis. Yang bersaldo kredit akan menjorok ke dalam. Selanjutnya, transaksi tanggal 2 Juli 2020 menerima pendapatan jasa atas servis sepeda motor dari pelanggan sebesar 1.500.000. Jurnal umumnya tanggalnya tanggal 2 akan mempengaruhi kas dan pendapatan jasa. Kasnya sebesar 1.500.000, pendapatan jasanya sebesar 1.500.000, sama-sama bertambah. Transaksi yang ketiga untuk tanggal 4 Juli 2020 membeli perlengkapan secara tunai sebesar 400.000. Transaksi ini menyebabkan perlengkapan bertambah, di debit 400.000, kas juga bertambah, di kredit 400.000, tanggalnya 4 Juli 2020. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang buku besar. Apa itu buku besar? Buku besar merupakan buku yang berisi kumpulan akun dan disusun secara berurutan berdasarkan nomor akun sehingga mudah bila ditemukan ketika diperlukan. Jadi dari sekian banyak akun yang ada di jurnal umum nanti, itu akan kita kelompokkan ke dalam buku besar akun. Di sini ada contohnya, buku besar biaya sewa dibayar di muka, buku besar biaya sewa, dan sebagainya. Nanti akan dikelompokkan untuk menampung transaksi-transaksi akun-akun tertentu. Bentuk buku besar ada nama akun, ada nomor akun. Tanggalnya, tanggal terjadinya transaksi, sudah ada di dalam jurnal. Keterangan inilah keterangan mengenai transaksi. Ref ini adalah halaman jurnal. Debit itu jumlah uang yang didebit dalam jurnal. Kalau kredit, jumlah uang yang dikredit dalam jurnal. Jadi tinggal pindahkan saja apa yang di jurnal akan dipindahkan ke buku besar. Saldo ini adalah saldo debit, jumlah saldo debit, kredit, jumlah saldo kredit. Ini tidak akan terisi dua-duanya, hanya akan terisi salah satunya sesuai dengan rumahnya. Harta di debit, modal di kredit, beban di debit, utang di kredit, pendapatan juga di kredit. Bentuk-bentuk buku besar, ada bentuk akun. Ini sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada bentuk 2 kolom, keterangan debit, keterangan kredit. Ini biasanya dipakai di perusahaan home industry, perusahaan kecil UMKM. Ada bentuk 3 kolom, tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo. 4 kolomnya, tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo debit, saldo kredit. Untuk selanjutnya, di pertemuan ini dan pertemuan selanjutnya, kita akan memakai bentuk buku besar 4 kolom. Ini ada contoh, ada jurnal umum Sehati Express halaman 1, tanggal 1 bulan Mei 2016. Ada kas kendaraan modal Nyonya Salamah. Ini ada 3 akun yang berbeda, maka kita akan buat 3 buku besar yang berbeda. Untuk yang pertama, buku besar akun kas. Nomor akunnya kita lihat di ref. Tanggalnya 1 Mei 2016, keterangannya penyetoran modal awal. Refnya JU1, jurnal umum halaman 1. Debitnya 50 juta diambil dari debit di sini, tinggal dipindahkan. Saldonya debit 50 juta, kreditnya 0. Yang kedua, nama akunnya kendaraan. Kendaraan tanggal 1 Mei 2016, keterangannya sama. Refnya juga sama, debitnya 75 juta, kreditnya kosong, saldonya debit 75 juta. Nomor akunnya ngambil dari ref. Yang terakhir, modal Nyonya Salamah, tanggalnya 1 Mei 2016. Keterangannya penyetoran modal awal, refnya JU1, debitnya kosong, kreditnya 125 juta, saldonya di kredit 125 juta. Nomor akunnya 310, lihatnya dari ref. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjutkan neraca saldo. Neraca saldo itu apa? Neraca saldo adalah
Daftar yang memuat seluruh saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Neraca saldo disebut juga neraca percobaan atau trial balance. Artinya, neraca saldo itu memuat beberapa akun beserta saldonya. Di sini ada fungsi neraca saldo. 1. Memeriksa keseimbangan antara jumlah saldo debit dan saldo kredit akun buku besar. Ibu pernah mengatakan kalau konsep akuntansi itu dia harus imbang antara debit sama kredit. Kalau kalian buat debit dan kreditnya sudah beda, pasti ada sesuatu yang salah. Yang kedua, sebagai informasi awal menyusun laporan keuangan. Jadi ketika bos kalian minta untuk membuat laporan keuangan, dasar pengambilan datanya adalah dari neraca saldo. Bentuk neraca saldo di sini ada perusahaan X neraca saldo periodenya. Ini adalah judul dari ikhtisar atau judul dari laporan. Kemudian ada nomor akun. Diisi dengan kode akun yang dimiliki oleh setiap akun pada buku besar. Jadi kode akun nanti itu akan dibuat urut sesuai dengan kepalanya. Harta 1, utang 2, modal 3, pendapatan 4, beban 5. Nama akunnya juga diisi dengan nama akun yang diurutkan sesuai dengan kode akun. Debitnya saldo akun yang bersaldo debit. Kreditnya juga diisi jumlah saldo akun yang bersaldo kredit. Prosedur pembuatan neraca saldo. Yang pertama, tentukan saldo akun paling mutakhir. Biasanya letaknya di akhir dari saldo buku besar. 2. Tuliskan nama akun pada neraca saldo menurut urutan tertentu. Urutannya ya tadi, berdasarkan posnya. 3. Pindahkan saldo masing-masing akun buku besar. 4. Jumlahkan saldo. Jadi nanti di akhir neraca saldo itu akan dihitung jumlah debitnya berapa, jumlah saldo kreditnya berapa. Dan itu harus seimbang. Yang kelima, tuliskan judul pada bagian atas. Di sini sudah diberikan contoh buku besar piutang usaha dan kendaraan. Ada piutang usaha, dibuat neraca saldo, piutang usaha, nomor akunnya lihat dari sini, kode akun. Debitnya 1.900.000, ngambilnya di yang paling akhir. 1.900.000 saldo paling akhir. Kemudian kendaraan nomor akunnya 123, saldonya diambil dari saldo yang paling terakhir, yaitu 120 juta. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Jika nanti ada pertanyaan atau suatu hal yang tidak jelas, bisa kalian tanyakan melalui WA, atau kalian baca modul yang telah Ibu sediakan. Di situ lengkap dengan contoh soal dan latihan soal serta penjelasannya. Untuk mengecek pemahaman kalian tentang pembelajaran kali ini, Ibu akan memberikan kuis. Kuis nanti kalian kerjakan dengan cara mengakses link yang nanti akan Ibu bagikan melalui WA grup kelas. Quotes untuk hari ini dari si cantik Alamanda Shantika. Dia adalah mantan Vice President Gojek. Dia berpesan seperti ini: start believe in yourself, set as your dream as high as possible, don't stop going until you finally reach your dream. Mulailah percaya pada diri kalian sendiri atau mimpi kalian setinggi mungkin, dan jangan berhenti sampai kalian bisa mewujudkan mimpi kalian. Oke, Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Tetap jaga kesehatan, stay at home, dan sampai jumpa.